Guru adalah kunci utama dalam mencetak sumber daya manusia unggul demi memajukan bangsa. Guru yang menomorsatukan murid sebagai tujuan utama, guru yang terus belajar dan berbagi, guru yang profesional dan cinta serta bangga terhadap profesinya. Dalam rangka menghasilkan guru-guru profesional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyelenggarakan pendidikan profesi guru prajabatan. Program ini memberikan pendidikan profesi untuk mencetak generasi baru guru-guru Indonesia yang memiliki panggilan hati menjadi guru profesional, punya komitmen menjadi teladan, cinta terhadap profesi dan seorang pembelajar sepanjang hayat. Pendidikan profesi guru dimulai dengan tahapan seleksi, mengikuti rangkaian pendidikan profesi guru selama 12 bulan yang terdiri dari perkuliahan, praktik pengalaman lapangan atau PPL, proyek kepemimpinan, dan pendampingan. Ayo, penuhi panggilan hatimu. Jadilah teladan untuk membersamai tumbuh kembang murid-murid Indonesia. Yuk, jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang para tamu kehormatan pada hari ini, calon generasi baru guru Indonesia, para generasi muda penerus bangsa, guru, tenaga kependidikan, rekan-rekan dan sahabat daring semua. Suatu kehormatan bagi saya Karina Putri Aulia dapat memandu acara pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023. Acara ini diselenggarakan secara daring dan dapat disaksikan live streaming di kanal YouTube Ditjen GTK Kemdikbud. Pertama-tama, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui ruang virtual webinar ini, baik tamu undangan maupun peserta. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, MBA. Yang kami hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Profesor Dr. Nunu Suryani MPD, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc, Bapak Ibu Rektor Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG Prajabatan tahun 2023, Direktur Pendidikan Profesi Guru Bapak Temu Ismail SPD MSI, Bapak Ibu Koordinator PPG dan dosen pengampu PPG di Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG, Kepala UPT Kemendikbudristek BBGP, BGP, BBPPMP, BPPMP, BBPPMPV, serta Balai Besar Guru Penggerak seluruh Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia, para narasumber kita hari ini, dan tentunya para calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023, generasi baru guru Indonesia. Selanjutnya, mengawali kegiatan siang hari ini untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna.
Program PPG Prajabatan merupakan program strategis dalam mewujudkan transformasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan guru profesional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Program PPG Prajabatan merupakan program pendidikan profesi setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi lulusan sarjana maupun diploma 4. Baik dari kependidikan maupun non-kependidikan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan pada tahun 2023 ini dibuka kembali pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan dengan harapan dapat menjaring putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan bergabung bersama dalam membangun bangsa dengan menjadi generasi baru guru Indonesia. Untuk selanjutnya, bagaimanakah proses seleksi dan persiapan PPG Prajabatan? Mari kita saksikan laporan dari Direktur Pendidikan Profesi Guru yang kami hormati Bapak Temu Ismail SPD MSI. Kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, program ini dirancang dengan arah model baru di mana terdapat transformasi PPG Prajabatan. Transformasi tersebut dimulai dari perencanaan, seleksi, pembelajaran, relevansi praktek lapangan, induksi sampai dengan kelulusan. Proses perencanaan PPG Prajabatan saat ini berdasarkan perencanaan kebutuhan guru. Sehingga pada tahun ini kita membuka kuota sebesar 59.000 yang terdiri dari 15 bidang umum dan 15 bidang vokasi. Proses seleksi juga didesain dengan sangat komprehensif, sehingga menjadi salah satu transformasi yang dilakukan dalam proses pelaksanaan PPG Prajabatan saat ini. Kita semua ingin mendapatkan calon-calon guru profesional yang memiliki kompetensi, motivasi, dan kecintaan yang kuat untuk menjadi guru. Pelaksanaan PPG Prajabatan dihadirkan karena kita ingin menghadirkan guru-guru muda profesional yang akan membimbing anak-anak Indonesia agar dapat menatap masa depan mereka dengan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam PPG Prajabatan, dan mari generasi muda, yuk jadi guru. Jalan-jalan ke kota Medan, tidak lupa membeli buah tangan. Anda lulusan sarjana kependidikan, non-kependidikan, yuk bergabung bersama di PPG Prajabatan. Terima kasih kepada Bapak Temu Ismail SPD MSI atas laporannya. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, melalui PPG Prajabatan, kita menyiapkan generasi baru guru Indonesia. Program pendidikan profesi ini bertujuan untuk mencetak generasi baru guru-guru Indonesia yang memiliki panggilan hati menjadi guru, profesional, komitmen menjadi teladan, cinta terhadap profesi, dan pembelajar sepanjang hayat. Melalui PPG Prajabatan, semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dan sekolah bersinergi dalam menciptakan generasi guru baru. PPG Prajabatan dimulai dengan tahap seleksi dan mengikuti rangkaian program pendidikan profesi guru selama 12 bulan yang terdiri dari perkuliahan, praktek kerja lapangan, proyek kepemimpinan, dan pendampingan. Pelaksanaan praktek pengalaman lapangan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran dilakukan sejak awal semester dan terkait dengan mata kuliah yang ditempuh pada semester yang berjalan. Selain itu, PPG Prajabatan melibatkan guru penggerak dan praktisi pendidikan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Dengan mengikuti PPG Prajabatan ini, para peserta akan memperoleh sertifikat pendidik dan tentu mendapatkan kompetensi pedagogi, sosial, profesional, dan kepribadian untuk memulai karir sebagai guru profesional yang diakui. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, izinkan saya mengajak para calon-calon guru di seluruh Indonesia
untuk mengikuti program PPG Prajabatan. Mari kita penuhi panggilan hati kita, kuatkan tekad untuk membuat perubahan besar di negeri ini melalui jalur pendidikan. Puji syukur alhamdulillah kita bisa mengikuti acara pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023 ini dalam rangka sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh peserta yang terinspirasi untuk menjadi guru agar segera mendaftar PPG Prajabatan tahun 2023. Kita semua, seluruh rakyat Indonesia ini tentu tahu bahwa guru adalah suatu pekerjaan yang mulia. Jadi untuk itu kita ingin pastikan talenta-talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke menjadi guru-guru yang hebat di sekolah-sekolah kita. Karena saya mengundang seluruh calon guru untuk segera mendaftar program pendidikan profesi guru Prajabatan tahun 2023. Sukses selalu dengan semangat Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam mendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Pada tahun ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru membuka kuota PPG Prajabatan sebesar 59.019 orang yang terdiri dari 15 bidang studi umum dan 15 bidang studi vokasi. Melalui pendidikan vokasi, kita harapkan kita dapat menciptakan sumber daya yang siap kerja, karena pada pendidikan ini lebih mengedepankan ilmu praktik yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Sehingga pendidikan vokasi memerlukan guru-guru generasi baru yang dapat menyiapkan keterampilan khusus bagi siswa sekolah menengah kejuruan. Guru-guru inilah yang ingin kita hadirkan karena guru lulusan PPG Prajabatan nantinya adalah guru-guru muda profesional yang akan membimbing anak-anak Indonesia agar dapat kompeten untuk menjawab tantangan masa depan. Kami harapkan lebih banyak guru di sekolah menengah kejuruan. Tentunya hal ini akan menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk turut serta dalam membangun pendidikan, terutama sebagai guru di bidang vokasi. Untuk itu, mari bersama-sama rekan-rekan lulusan sarjana maupun diploma 4 dari program studi vokasi untuk bergabung bersama di program profesi guru Prajabatan tahun 2023. Ayo, jadi guru! Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berbagai dukungan dan kolaborasi dari berbagai elemen atau aktor untuk mewujudkan transformasi pendidikan melalui PPG Prajabatan, tentunya perlu kita bersama-sama mendengarkan testimoni dari praktisi pendidikan. Di sini telah hadir juga Ibu Ice Khadijah untuk menambah motivasi serta inspirasi bagi calon peserta PPG Prajabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Profesi guru adalah profesi penting. Mengapa? Hampir semua profesi yang ada di masyarakat, di semua bangsa, ditentukan oleh kualitas pendidikan. Dan kualitas pendidikan sebagian besar ditentukan oleh kualitas guru. Selain itu, perkembangan dan peradaban sebuah bangsa juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang kembali lagi kuncinya adalah kualitas guru. Oleh sebab itu, pengembangan profesi guru harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. PPG Prajabatan yang baru ini mengedepankan pentingnya refleksi sebagai basis pengembangan diri seorang guru dan problem-based learning. Dalam hal ini, calon guru profesional diajak untuk memahami kondisi dan tantangan yang ada di dalam kelas sesuai dengan konteks yang dihadapi pada saat praktek lapangan, lalu menemukan alternatif penyelesaiannya dan melakukan perbaikan-perbaikan.
Di samping itu, PPG Prajabatan saat ini tidak lagi berfokus pada peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang mata pelajaran yang diampu, melainkan menekankan pada pedagogical content knowledge, yaitu bagaimana guru mampu membelajarkan muridnya dan mengembangkan berpikir kritis melalui mata pelajaran yang diampu. Oleh sebab itu, mata kuliah seperti socio-emotional learning, pembelajaran terdiferensiasi, dan asesmen pembelajaran menjadi mata kuliah utama yang harus dikuasai. PBG Prajabatan sebagai salah satu ikhtiar solusi pemenuhan kebutuhan guru profesional baik kuantitas maupun secara kualitas. Saat ini sebenarnya permasalahan kuantitas dan kualitas guru adalah tantangan global yang dialami oleh banyak negara. Nah, oleh sebab itu pada tahun 2021 UNESCO menerbitkan sebuah buku dengan judul Mengimajinasi Kembali Masa Depan Kita Bersama, sebuah kontrak sosial baru untuk pendidikan. Buku ini pada intinya mengajak semua pemangku kepentingan untuk mengelola pendidikan lebih profesional sebagai upaya kolaboratif, di mana guru diakui sebagai produsen pengetahuan dan tokoh kunci dalam pendidikan dan transformasi sosial. Perlu dilakukan lebih banyak dialog-dialog publik untuk membicarakan tentang pengajaran dan guru sebagai bagian penting dalam transformasi sosial yang sedang terjadi pada abad ini. Dalam kesempatan ini saya mengajak generasi muda untuk mempelajari kembali keunikan profesi menjadi guru. Menjadi guru pada zaman ini bukan sekedar berdiri di depan kelas dan menjelaskan materi, melainkan berdiri sebagai aktor penting dalam kehidupan diri sendiri maupun kehidupan orang lain, dan yang lebih penting yaitu masa depan kehidupan bangsa. Mengingat proses pendidikan profesi guru saat ini telah bertransformasi sesuai dengan tuntutan zaman. Yuk jadi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Rahayu. Terima kasih kepada Ibu Ici Khadijah atas testimoni yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim, MBA. Kepada Mas Nadiem, kami persilahkan menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Memasuki tahun keempat Gerakan Merdeka Belajar, kami di Kemendikbudristek memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan perayaan Bulan Merdeka Belajar yang baru saja kami tutup pada hari ini. Perjalanan yang telah dilalui bersama membuat kita semakin memahami pentingnya peran guru berkualitas untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Guru-guru yang berani berinovasi dan berani mengambil resiko demi memenuhi kebutuhan pelajar adalah ujung tombak keberhasilan kita dalam melahirkan SDM unggul yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Dan untuk memastikan hadirnya guru berkualitas yang merata di seluruh daerah Indonesia, kita memerlukan suatu gerakan yang mampu mendorong seluruh guru untuk terus bersemangat meningkatkan kapasitas dirinya sebagai pendidik, menjadikan dirinya sebagai sosok inspiratif dengan mentalitas pembelajar sepanjang hayat. Kami telah menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru Indonesia secara masif dan berkelanjutan. Platform Merdeka Mengajar yang saat ini sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 2,6 juta guru Indonesia menyediakan ribuan bahan ajar yang bisa dikembangkan oleh guru secara kreatif. Platform ini membuka kesempatan bagi setiap guru untuk berkarya dan saling berbagi praktik baik dengan rekan sesama guru. Selain itu, program Guru Penggerak hari ini melahirkan lebih dari 50.000 calon pemimpin pendidikan masa depan. Para guru penggerak memperoleh pelatihan intensif untuk menjadi sosok penggerak pendidikan yang memimpin perubahan positif di lingkungan sekitarnya. Berbekal pemahaman tentang filosofi Merdeka Belajar, kecakapan komunikasi,
ketangguhan mental, dan kemampuan beradaptasi, guru penggerak adalah para calon kepala sekolah dan pengawas sekolah yang akan mengakselerasi mutu pendidikan Indonesia. Berbagai upaya peningkatan kualitas guru yang telah kita lakukan ini akan berdampak lebih masif apabila guru-guru kita sejak awal memiliki pengetahuan dasar yang kuat tentang peran serta fungsi guru dalam semangat Merdeka Belajar. Karena itu, dari tahun 2022 kami mentransformasi model dan materi pendidikan profesi guru prajabatan yang lebih terintegrasi dengan gagasan Merdeka Belajar. Melalui transformasi program PPG Prajabatan ini, kita ingin menekankan pentingnya pengalaman praktek bagi calon guru sebagai stimulasi yang memberikan gambaran dunia pendidikan yang sesungguhnya. Dan yang tidak kalah penting, program PPG Prajabatan ini merupakan upaya menjaring calon guru potensial yang sesuai dengan kebutuhan dan benar-benar memiliki kompetensi untuk direkrut sebagai guru. Sehingga kedepannya tidak ada lagi calon guru kita yang tidak kunjung mendapatkan posisi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak putri-putri terbaik Indonesia, putra-putri terbaik Indonesia yang memiliki minat dalam mendidik dan mengajar untuk turut melamar dalam program PPG Prajabatan tahun 2023 ini, di mana kita telah menyediakan lebih dari 50.000 kuota. Generasi muda kita hari ini menunggu Anda semua, para calon guru hebat, yang akan menuntun mereka untuk tumbuh menjadi sumber daya manusia unggul di masa depan. Saya tunggu partisipasi Anda dalam PPG Prajabatan tahun 2023 menjadi bagian dari gerakan Merdeka Belajar untuk memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Kini telah dibuka pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023. Segera daftarkan diri Anda. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Nadiem, atas sambutan sekaligus pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita sama-sama menyaksikan video dukungan dari LPTK dan video inspiratif dari para guru dan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Ini adalah pola penyiapan guru masa kini untuk menghasilkan, mempersiapkan guru-guru handal, guru-guru generasi penerus di era kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat. Semua anak-anak kami lulusan, baik sarjana pendidikan maupun non-kependidikan, untuk bisa ikut bergabung dalam proses seleksi penerimaan pendidikan profesi guru. Insya Allah, guru masa depan akan menjadi perhatian utama oleh pemerintah. Generasi baru untuk Indonesia maju. Yuk menjadi guru. Kami bangga membantu pemerintah untuk mendidik para calon guru dengan program PPG baik dalam jabatan maupun prajabatan. Saya ingin mengajak rekan-rekan muda lulusan S1 dan D4 vokasi untuk mendaftar, untuk mengasihkan kurikulumnya baru, dan akan ada banyak interaksi bersama teman-teman semua para calon guru yang ingin mencerdaskan bangsa di masa depan menuju Indonesia emas. Maka bergabunglah bersama PPG Prajabatan. Ayo menjadi guru. Jadi guru itu mengesankan. Jadi guru itu luar biasa. Jadi guru itu membahagiakan. Jadi guru itu menginspirasi. Dan jadi guru itu adalah panggilan jiwa. Motivasi saya menjadi seorang guru adalah menjadi salah satu agen transformasi pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berasaskan pendidikan yang memerdekakan guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Karena adanya kecintaan saya terhadap dunia pendidikan dan juga dunia anak-anak. Selain itu,
Saya juga memiliki mimpi besar untuk bisa terlibat langsung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya ingin menjadi bagian dari perbaikan pendidikan Indonesia. Di mata gurulah masa depan Indonesia itu terlihat. Guru merupakan ujung tombak dari perbaikan pendidikan di Indonesia. Karena itulah saya ingin mengambil profesi ini dan menjadi bagian daripada itu. Guru merupakan profesi yang menuntut banyak interaksi dengan berbagai karakter murid. Penerapan pembelajaran yang dapat mewadahi keragaman bakat dan minat yang murid miliki menjadikan peran guru bisa menghantarkan puluhan ribu bahkan berjuta siswa menggapai mimpi. Guru bukan hanya sekedar pekerjaan, namun juga menjadi inspirasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk masa depan yang lebih baik. Guru berperan penting bagi masa depan anak bangsa. Sehingga bagi saya, kebanggaan yang tiada taranya menjadi seorang guru adalah ketika melihat murid yang kami didik berhasil dan menjadi orang yang sukses. Menjadi guru adalah sosok yang sangat luar biasa, yang mengutamakan kepentingan muridnya. Tutur bahasa dan lakunya menjadi suri tauladan bagi anak didiknya. Keberhasilan muridnya menjadi tanda kebahagiaan bagi seorang guru. Mari kita bangun pendidikan Indonesia dengan menjadi guru yang bahagia. Guru bahagia, siswa gembira, Indonesia gemilang. Bagi dunia mungkin kamu adalah seorang guru, namun bagi siswamu kamu adalah seorang pahlawan. Yakinlah, seorang guru adalah sosok yang mulia tanpa tanda jasa. Ayo kita wujudkan generasi bangsa Indonesia yang cerdas dan berkarakter Pancasila dengan menjadi seorang guru yang profesional dan selalu belajar. Saat ini saya ingin mengajak para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia, mari sama-sama kita membangun bangsa kita di dalam dunia pendidikan, terutama dengan menjadi guru yang mampu memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid. Mereka bisa merdeka dalam belajar. Yuk jadi guru Indonesia. Yuk jadi guru. Yuk jadi guru. Yuk jadi guru. Yuk menjadi guru. Yuk jadi guru. Yuk jadi guru. Yuk jadi guru. Yuk jadi guru. Yuk menjadi guru. Yuk jadi 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 guru. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya akan masuk sesi gelar wicara yang akan dipandu oleh moderator Puspita Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang para tamu kehormatan pada hari ini, calon generasi baru guru Indonesia, para generasi muda penerus bangsa, guru, tenaga kependidikan, rekan-rekan dan sahabat daring semua. Senang sekali, suatu kehormatan bagi saya Puspita Ayu siang ini bisa memandu sesi talk show pada acara pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023. Sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu tamu yang sudah hadir di ruang virtual webinar ini, baik para tamu undangan maupun peserta. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui, guru adalah kunci utama untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul demi memajukan bangsa. Guru juga memiliki peran penting dalam pendidikan murid. Sebagai motivator, guru hendaknya bisa senantiasa mendorong murid agar semangat dan aktif belajar. Dan sebagai inspirator, guru harus memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar para muridnya. Dan sebagai salah satu bentuk dukungan untuk terus meningkatkan kemampuan guru, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, guru harus bisa menjadi teladan, seorang model sekaligus juga mentor dari anak atau siswa
di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter, meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan para narasumber-narasumber hebat yang memiliki kecintaan untuk menjadi guru. Saya perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber saya siang hari ini sudah hadir bersama kita di sini. Yang pertama, saya menuju ke yang paling kiri dulu. Ada Bapak Indri Herdiman dari SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat siang Ibu. Iya, Pak Indri Herdiman ini Bapak dan Ibu merupakan lulusan pendidikan matematika dari STKIP Siliwangi, Bandung tahun 2008 hingga 2012. Lalu kemudian saat ini beraktivitas sebagai guru matematika di MTS Al-Bidayah mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Cukup lama ya Pak Erdi ya. Lalu kemudian juga ada guru matematika di SMA Negeri 1 Kabupaten Bandung Barat dari Cisarua ya, Kabupaten Cisarua. SMA Negeri 1 Cisarua di Kabupaten Bandung Barat. Itu dari 2019 sampai dengan sekarang. Pak Herdi memiliki berbagai prestasi, salah satunya adalah peringkat terbaik dalam ajang apresiasi guru dan tenaga pendidikan inspiratif tingkat nasional tahun 2022. Ditahan dulu, jangan tepuk tangan, nanti aja tepuk tangannya ya, kita bareng-bareng di belakang ya. Lalu kemudian, nah sebagai guru tentu harus ditopang dengan berbagai keahlian dan keterampilan. Beberapa keahlian yang dimiliki oleh Pak Herdi ini, Bapak dan Ibu, adalah berpikir logis, lalu kemudian membuat juga soal penalaran matematika dan kemampuan kognitif di lembaga bimbingan belajar. Salah satu aktivitasnya juga selain itu guru penggerak dan pengajar praktik. Ya karena itu tidak heran kalau kemudian banyak sekali prestasi-prestasinya ya. Jadi kalau Pak Herdi ini juga aktif mengikuti seminar lokakarya pelatihan seperti pendidikan guru penggerak, lalu kemudian menerapkan berbagai praktik baik tidak hanya untuk anak didik ya, tidak hanya untuk para murid, tapi juga menularkannya pada komunitas praktisi dan lainnya. Luar biasa. Boleh deh tepuk tangan deh sekarang ya biar agak rame. Ini malu-malu yang tepuk tangan di sini, tapi nggak apa-apa. Nah selain ada Pak Herdi, saya juga masih punya atau masih ada satu narasumber yang tidak kalah berprestasi lainnya. Yang narasumber berikutnya, yang kedua adalah ini adalah Kak Ninin. Kalau panggilannya Kak Ninin. Nama lengkapnya Kuroti Ainin Nafsos SPD. Iya, betul. Betul ya. Jadi saat ini Kak Ninin ini adalah mahasiswa yang tengah mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan tahun 2022. Iya, betul. Sudah sekitar 6 bulan. 6 bulan, baru masuk semester 2. Oke, dan Kak Ninin ini juga merupakan Kepala Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Nurul Jannah 17 Agustus. Mulai dari 2022 sampai sekarang. Betul. Tutor, pengajar tetap ya di Lembaga Pendidikan Al-Quran Ngaji Lagi Indonesia. Iya, betul. Yang menariknya Bapak Ibu, Ngaji Lagi Indonesia ini peserta didiknya tidak hanya berasal dari Indonesia saja, tapi juga dari beberapa negara tetangga. Betul. Ya, ada Malaysia, ada Singapura tadi ya. Iya. Belakangan kabarnya dari Qatar. Betul. Luar ada dari biasa. Qatar orang Indonesia. Diisi juga dengan sejumlah aktivitas menarik lainnya pasti ya kalau keseharian Kak Ninin setiap hari ya. Nah, selain itu Kak Ninin ini adalah lulusan pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Mataram tahun 2022 dengan predikat cum laude dan wisudawan terbaik pada prodi S1. Ya, saya ini masih fresh graduate, ya setahun lebih tua dari saya sedikit lah berarti ya. Enggak, berarti masih muda begitu maksudnya ya. Dan aktif mengikuti berbagai pelatihan, memiliki juga sejumlah keterampilan pendukung, diantaranya public speaking dan creative thinking. Itu sepertinya dua keterampilan yang saat ini hampir dimiliki oleh semua guru, karena memang harus inovatif, harus kreatif. Begitu ya sekarang ya kalau guru ya. Oke, boleh berikan tepuk tangan juga untuk Kak Ninin. Itu dia tadi sedikit. Ya, itu dia tadi sedikit profil dari narasumber kita siang hari ini Bapak Ibu. Nah, langsung kalau bicara soal guru, itu kan yang ada di bayangan mungkin banyak orang guru itu identiknya dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumur gitu. Sementara saya begitu melihat profil kedua narasumber saya siang hari ini, wow,
masih muda-muda gitu ya, tapi profesinya ada yang sudah 12 tahun, 11 tahun mengajar ya. Pak Herdi 11 tahun mengajar, kalau Kak Ninin ini fresh graduate. Iya, betul. Saya mau ke Pak Herdi dulu. Nah, apa yang membuat begitu Pak Herdi ini pingin jadi guru? Sebenarnya untuk saya pribadi ya, jadi guru itu seperti mimpi yang terrealisasi gitu. Jadi kalau zamannya dulu sekolah itu, figur-figur guru saya saat ketika mengajar itu dengan pembawaan dan cara penyajiannya memang yang beragam gitu. Kadang-kadang saya suka berhayal gitu. Kalau suatu saat saya berada di posisi tersebut, sepertinya mengasihkan gitu. Jadi memang udah cita-cita dari kecil ya jadi guru itu ya? Mimpi yang terrealisasi gitu. Wow. Dalam perjalanannya, seperti yang dibayangkan nggak? Kadang kan mimpi itu tidak seindah kenyataan ya. Sempat ada kegalauan gitu. Ada kegelisahan, ini sebenarnya esensi jadi guru itu seperti apa gitu. Tapi kalau kita bisa berusaha terus belajar, menyesuaikan juga perkembangan zaman, akhirnya kita bisa mengatasi kegalauan-kegalauan tersebut, kegelisahan tersebut, dan akhirnya sekarang enjoy jadi guru. Enjoy. Dan nggak pernah berpikir, nih kayaknya saya salah profesi nih, nggak gitu ya? Sudah tidak ada lagi. Oh, sudah tidak ada lagi, berarti sempat ya sudah. Karena sekarang sudah menemukan, ternyata memang passionnya sebagai tenaga pendidik. Betul sekali. Luar biasa. Kalau Kak Ninin, kenapa milihnya pendidikan guru ya? Iya, sarjana kan sarjana pendidikan guru gitu. Sekolah dasar lebih. Betul. Oke. Kenapa milihnya ke sekolah pendidikan? Kalau anak-anak milenial sekarang kan ya, anak-anak muda sekarang tuh karena yang lagi rame adalah media sosial. Iya, betul. Itu biasanya lebih ke arah yang konten-konten kreator, YouTuber, ilmu komunikasi gitu. Kenapa milihnya? Jadi basically memang aku suka dunia anak-anak, jadi itu dasarnya. Dan keluargaku memang keluarga guru, orang tua, ayah, ibu adalah seorang guru yang berdedikasi tinggi, dan saya terinspirasi begitu melihat keseharian beliau. Terlihat sangat menyenangkan begitu dan penuh berkah. Selain itu juga saya merasa bahwa ketika kita menjadi seorang guru, saya punya kesempatan besar untuk terus belajar. Jadi kita sebagai guru tuh nggak bisa stuck di situ aja, jadi harus terus belajar, mengikuti perkembangan zaman, jadi terhubung langsung dengan sistem pendidikan yang baru, kurikulum yang baru, jadi ada momen kita terus belajar upgrade diri gitu. Tapi emang benar ya, berarti dua-dua ini sudah punya keinginan untuk jadi guru itu sejak kecil ya. Oke, sama. Tapi kalau misalnya sekarang kemarin lulusnya tahun 2022. Langsung ikut berarti PPG Prajabatan ini. Sebelumnya pernah mengajar di sekolah berarti sebelum? Secara kapasitas profesional belum pernah. Tapi saya beberapa kali pernah praktik lapangan ya. Jadi kalau di studi S1 itu ada PPL, kita harus praktik di sekolah, mengajar, mengenal peserta didik, belajar merancang perencanaan pembelajaran. Kemudian saya juga pernah mengikuti kegiatan Kampus Merdeka ya, itu kita praktik mengajar juga. Tapi dengan pengalaman itu saya merasa nggak cukup dengan itu aja untuk menjadi guru yang profesional. Nah, kebetulan banget setelah wisuda September 2022 langsung ada bukaan PPG Prajabatan. Berarti setelah PPL makin pingin jadi guru yang lebih profesional, lebih terampil begitu ya. Akhirnya kenapa memilih ikut program PPG Prajabatan. Nanti saya mau tanya soal program PPG-nya ya. Tapi nanti dulu saya ke Pak Herdi lagi nih. Pak Herdi, ya kan kalau 11 tahun mengajar itu rasanya gimana? Saya kadang-kadang ngajarin anak di rumah aja nih baru berapa tahun kayak udah kepala suka gitu ya, suka gemes gitu. Nah, ini 11 tahun ngajar rasanya gimana? Bener-bener. Ini cukup lama gitu, sempat gitu ada kejenuhan, ada juga kayak tadi saya bilang sempat yang namanya muncul kegelisahan. Apa sih esensi saya ngajarin materi, apalagi matematika gitu, saya ngajarnya gitu. Kok anak itu perasaan segitu-segitu aja jumlah anak yang bisa matematika gitu. Sebenarnya banyaknya mayoritasnya lebih ke justru kalau saya masuk ke kelas itu kayak yang muka-muka cemas gitu kayak gitu. Nah, dengan kita sebagai guru yang mau mengikuti perkembangan zaman, mau belajar gitu. Di sini kita bisa menemukan seperti pelatihan-pelatihan yang banyak sekarang pemerintah
berikan dengan cuma-cuma gratis, seperti guru penggerak, kemudian ada pendidikan profesi guru juga. Nah, di sini saya banyak belajar dan terinspirasi gitu untuk merancang pembelajaran yang memang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Akhirnya pembelajaran yang kita lakukan bersama siswa itu lebih bermakna gitu, dan terasa kenyamanannya menjadi guru terjawab sudah. Ada perubahan nggak yang dirasakan sebelum mengikuti pelatihan-pelatihan dan setelah sesudah? Bukan ada lagi, tapi 180 derajat. Berubah. Contohnya dong, contohnya. Jadi kalau dulu kan saya masuk kelas nih buat ngajar, itu tegang tuh mulutnya. Anak tuh yang tegang, cemas. Kayak aduh, kalau bisa Pak Herdi sakit aja gitu. Kayaknya dari anak-anak. Tapi sekarang itu dengan kita bisa merancang pembelajaran yang lebih kreatif gitu, kemudian siswa itu lebih antusias, lebih mau mengikuti pembelajaran berasal dari dirinya sendiri, bukan paksaan. Justru ini membuat pembelajaran itu lebih bermakna gitu, dan kebahagiaan muncul dari diri saya gitu. Hilang semua kecemasan yang tadi ada dan kejenuhan yang ada itu udah hilang aja gitu. Termasuk metodenya dapet tips-tips yang baru nggak? Karena kan kalau misalnya seperti pelatihan-pelatihan itu kan biasanya ada diikuti juga sama guru-guru dari sekolah lain begitu ya, teman-teman yang satu profesi tapi mungkin beraktivitas di tempat yang berbeda. Nah, itu suka sharing atau suka bagi-bagi tips, jadi punya metode-metode baru gitu nggak setelah ikut pelatihan? Sangat-sangat. Jadi komunitas yang terbentuk di pelatihan-pelatihan seperti itu benar-benar positif gitu. Jadi kita bisa mengadopsi gitu. Kemudian kita coba terapkan di sekolah kita, dan ternyata banyak inspirasi yang bisa kita dapat gitu. Akhirnya benar-benar keragaman setiap harinya itu, pembelajaran itu lebih berwarna gitu. Itu yang membuat saya gak jenuh lagi gitu mengajar. Tapi memang sebelumnya tuh kendalanya apa sih yang ditemui? Maksudnya yang dirasakan itu kalau sebagai guru? Kalau dulu mungkin kalau ketika saya hanya lebih berdiam diri saja di sekolah kayak gitu, itu inspirasi untuk terus untuk berinovasi merancang pembelajaran yang lebih kreatif itu jadi seperti hilang, ya udah ngajar aja kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang bikin jenuh, dan akhirnya memang pembelajaran jadi juga begitu-begitu aja anak-anak ya jenuh juga gitu aja gitu. Iya. Nah, kalau Kak Ninin sendiri ini nggak menemukan kendala-kendala, misalkan kalau sekarang kan belum terlalu aktif ya, cuman kemarin pada saat misalkan PPL. Nah, baru belajar atau mengikuti program-program semacam ini, kendalanya apa? Kan sudah tahu, oh di lapangan itu kira-kira lah nanti kayaknya bakal begini nih begitu. Kalau kendalanya sih time management ya. Jadi selama proses PPG ini cukup hektik, tapi alhamdulillah bisa bertahan sampai sejauh ini. Jadi kita ada perkuliahan tatap muka di kampus, begitu, kemudian ada tugas di LMS yang harus diselesaikan dan itu banyak, begitu. Ada praktik lapangan juga, PPL, dan ketika PPL kita benar-benar merealisasikan teori yang kita dapatkan di kampus. Jadi sangat balance. Berarti bisa langsung ibaratnya hari ini dapat teorinya, besok bisa langsung praktek. Betul. Itu bisa lebih ini lagi ya, bisa langsung paham. Lebih paham. Oh, betul, ternyata betul. Teori yang dimaksud tuh begini loh kayak gitu. Nah, pernah juga nggak misalnya gini, menemukan masalah pada saat mengajar atau mungkin pada saat praktek, nanti terjawabnya pada saat di pendidikan, di kelas atau mungkin pada saat kuliahnya? Iya, pernah. Gitu ya. Iya. Jadi menemukan solusinya ternyata ini. Begitu juga yang dirasakan pada saat pelatihan-pelatihan itu ya. Sempat bingung gitu dulu. Ini gimana nih supaya kendala ini bisa terselesaikan, tapi ya akhirnya dengan berbagi sharing tadi dengan rekan-rekan kita yang bertemu di pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini, memang banyak sekali gitu amunisi-amunisi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan di sekolah. Nih, ini yang saya juga sering temukan ya pada saat misalkan berpartisipasi begitu di program-program semacam ini. Itu programnya kan kuotanya terbatas, ya kan? Biasanya ada hanya untuk misalkan berapa orang. Tapi yang daftar tuh banyak. Apalagi yang seluruh Indonesia. Saya yakin yang sebenarnya punya keinginan seperti Pak Herdi, Kak Ninin begitu ya untuk mengupgrade skillnya itu banyak. Nah,
Coba mungkin bisa dibocorkan dulu gimana kemarin pada saat misalkan mengikuti proses untuk Kaninin ya, mengikuti proses PBG prajabatan ini gitu. Bisa nggak diceritain perjalanannya itu gimana? Oke, jadi perjalanan pendaftaran PPG Prajabatan itu cukup panjang ya. Jadi dari awal kita memenuhi administrasi dengan membuat akun SIM PKB. Jadi kita mengisi semua form yang ada di sana, CV lengkap dari A sampai Z, dan di sana juga ada laman kita bisa menulis IC pengalaman, kemudian kegiatan, apa yang udah pernah kita lakukan selama proses studi S1 begitu. Jadi betul-betul dilihat pengalamannya di sana. Nah, setelah itu lulus administrasi, kita ada tes substantif. Nah, ini juga tes substantif itu jadi kita tes ada literasi, ada numerasi, dan kejuruan. Kalau literasi dan numerasi itu semua jurusan sama. Nah, yang membedakan itu adalah kejuruan. Itu sesuai dengan prodi masing-masing. Itu cukup sulit soalnya matematikanya literasi. Yang guru aja bilang sulit ya gitu. Ntar saya kalau nyoba gimana berarti ya. Terus tapi semua lancar alhamdulillah pada saat sampai selesai lancar pendaftaran. karena ada prepare gitu. Jadi mungkin kalau kita hanya mengikuti kayak coba-coba aja gitu mungkin akan sulit gitu. Tapi kan ada prepare, ada tujuan yang ingin kita capai gitu. Dan setelah itu ada interview yang terakhir. Apa yang disiapkan pada saat itu? Interview dan lain sebagainya itu apa? Kebetulan aku kan gelombang kedua nih. Jadi sudah ada yang gelombang pertama. Kebetulan ada kenal orang yang sudah mengikuti gelombang pertama. Jadi aku sharing, tanya-tanya seputar apa sih pertanyaan ketika interview. Searching juga di YouTube. Ada ya? Gitu. Iya ada orang-orang berbagi pengalaman lah. Bagaimana pengalaman mereka saat interview. Begitu. Oke. Nah kalau Kaninin udah bikin juga berbagi pengalaman gitu. Gitu kan kalau YouTube kan gitu ya. Judulnya thumbnailnya gitu. Iya. Tapi mungkin memang setelah ini. Caranya itu kan memang menggali Iya, mereka melihat keinginan dan antusias kita gitu. Jadi selama kita memang punya keinginan yang besar untuk mau berkembang dan mengupgrade diri, itu memang kesempatan terbuka buat kita gitu. Itu jadi poin plus ya, Iya, jadi nilai tambah. Nah kalau tipsnya dari Pak Herdi mengikuti misalnya kemarin untuk berbagai program pelatihan lah yang udah pernah diikutin, itu apa aja sih kira-kira yang bisa bikin kita tuh punya nilai plus dibanding misalkan ya banyak peserta atau calon peserta yang lain? Yang pertama itu kita harus benar-benar memperhatikan gitu apa yang diinginkan oleh si penyelenggara gitu, karena mereka itu memang jelas runtut. Kalau kita tidak literasi, memang itu menjadi sebuah kekurangan yang nantinya di isian yang kita lakukan gitu. Kemudian kan sekarang itu lebih banyaknya itu lebih ke kita membuat esai, kita diwawancara, dan itu benar-benar menggali apa yang menjadi keinginan kita, potensi kita. Jadi selama kita memang benar-benar punya keinginan untuk terjun dan ikut memajukan dunia pendidikan, semua ini terbuka lebar gitu untuk kita bisa lulus. Ada panggilan jiwa. Gitu ya. Tapi kira-kira lebih serem mana? Apa namanya wawancara di sesi pendaftaran atau di sini? Karena di sini wawancara juga ya, tapi mudah-mudahan di sini. Tapi begini, pengalamannya kan kalau saya mau ke Pak Herdi lagi deh gitu. Belasan tahun jadi atau ya 10 tahun lebih begitu jadi tenaga pendidik. Punya nggak pengalaman yang itu unforgettable gitu? Nggak bisa dilupain nih sekarang, entah kemudian pengalaman yang mengharukan, pengalaman yang menyenangkan gitu, atau mungkin pengalaman yang itu udah burn out banget tuh gitu. Apa? Ada nggak? Oke, tentunya ada. Di saat kegelisahan saya yang tadi saya bilang gitu sebagai guru matematika gitu ya. Nah tiba-tiba saya terinspirasi untuk merancang pembelajaran yang memang berpusat pada siswa gitu. Saya coba rancang pembelajaran yang memang memenuhi kebutuhan belajar mereka, kemudian kesiapan belajar, gaya belajar, dan minat mereka. Waktu itu saya mencoba untuk merancang pembelajarannya itu pembelajaran kolaboratif. Jadi saya berkolaborasi dengan pelajaran lain yang disenangi siswa, yang diminati siswa biar matematika berbaur gitu. Jadi saya kolaborasi sama seni budaya, prakarya, bahasa Indonesia. Kemudian anak-anak berkolaborasi dalam sebuah proyek. Jadi saya desain gimana caranya konten matematika ini menghasilkan karya yang memiliki nilai jual gitu. Kemudian tidak hanya itu, dalam perjalanannya mereka bikin, kan mereka gak bisa jauh dari yang namanya gadget ya. Mereka itu mendokumentasikan perjalanan mereka gitu. Banyak-banyak nilai yang mereka
peroleh dalam perjalanan tersebut gitu kan, ada konflik, ada apa-apa, dan itu mereka dokumentasikan menjadi sebuah blog gitu. Kemudian vlog. Nah, kemudian mereka tuangkan juga tuh dalam bentuk cerita menjadi kumpulan antologi gitu dalam pembelajaran bahasa Indonesianya. Akhirnya ternyata produk yang mereka hasilkan benar-benar melebihi ekspektasi kita gitu. Bayangkan coba Bu ya, saat kita dulu masuk ke kelas, anak-anak yang mukanya itu yang cemas itu sekarang berubah menjadi yang mereka antusias, siap untuk mengikuti pembelajaran bersama kita. Dan saat mereka di dalam kelompok pun mereka benar-benar yang berkontribusi gitu, hampir semua anak berkontribusi. Bayangkan senyuman yang mereka tampilkan ketika pembelajaran, antusias dari gestur tubuhnya itu merupakan sesuatu yang tidak bisa terbayar gitu bagi saya pribadi. Dan ini tuh pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menghantarkan saya memperoleh ajang guru inspiratif di tingkat nasional tadi gitu. 22 itu ya, boleh lah tepuk tangan lagi ya, ternyata emang luar biasa. Kalau ide-ide untuk kolaborasi begitu ya, ide-ide, kayaknya saya bikin program ini aja, itu dapatnya dari mana? Dari pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah itu. Gitu ya, jadi emang dari situ akhirnya punya pikiran, kayaknya ini bisa nih dikolaborasikan sama ini gitu ya. Luar biasa. Itu berarti salah satu manfaatnya kalau kemudian ikut pelatihan-pelatihan semacam ini gitu ya. Tapi begini, jadi guru ini saya mau minta jawaban jujur ya gitu. Ini ke Pak Herdi, jadi guru tuh enak atau enggak? Sekarang enak banget gitu. Enak banget loh, enak banget ya. Enak banget ya. Gak ngebosenin ya, tiap hari kita bertemu dengan siswa yang berbeda-beda, kelakuannya berbeda-beda, itu hiburan tersendiri gitu buat kita. Luar biasa, bener ya, berarti enak banget. Nah, kalau Kaninin kan mungkin belum benar-benar bisa merasakan, tapi di pengalaman kemarin pada saat PPG itu udah 6 bulan lah ya ikut pelatihan ini. Ketemu juga nggak tadi yang seperti disampaikan sama Pak Herdi begitu ya? Dapet insight baru lagi nih, dapat pengalaman di PPG. Jadi sebelum ke praktik ya, jadi selama proses perkuliahan itu ada banyak insight baru yang saya dapatkan, kemudian keterampilan, yang paling penting itu adalah relasi. Jadi kita makin kenal banyak orang gitu. Yang saya akan highlight adalah ketika S1 saya hanya belajar kurikulum 2013. Di PPG Prajabatan itu saya merasakan keberuntungan ya, bisa belajar kurikulum merdeka dari nol. Karena sangat difasilitasi begitu. Jadi ada dosen yang menjelaskan tentang teorinya, ada juga instruktur yang memberi wawasan bagaimana ketika di lapangan gitu. Jadi sangat balance antara teori dengan praktiknya. Kemudian saat praktik ada pengalaman yang menarik juga ya, walaupun saya hanya praktik tapi menemukan juga, karena kita praktik juga membuat perangkat, mengajar begitu. Ada di salah satu kelas, itu pada materi IPAS, itu siswanya inklusif. Jadi dia memiliki kebutuhan fungsional, jadi memang agak autis ringan mungkin ya, tapi dia di sekolah normal begitu. Itu ketika proses pembelajaran seperti biasa, itu dia kurang fokus, susah memahami materi. Tapi ketika saya menyusun modul ajar dengan metode PJBL, ternyata saya menemukan dia ternyata punya keterampilan menggambar yang luar biasa. Dan dia sangat senang pada saat itu. Itu sih yang sangat menyenangkan buat saya, pengalaman berharga gitu. Iya, kalau Kak Ninin ini, kalau Pak Herdi kan mengajarnya SMA ya, udah ya tantangannya pasti akan berbeda lah begitu ya dari yang sekolah dasar. Kalau yang di sekolah dasar ini kayak Kak Ninin rasakan begitu ya kemarin, apa sih yang tantangannya buat para guru tuh, tantangannya ada di mana? Keragaman karakter peserta didik, karena kan beda ya, kalau SMA mungkin sudah menemukan jati diri sedikit ya. Sedikit ya, itu masa pencarian lah itu. Kalau anak SD kita benar-benar dalam proses menemukan karakternya seperti apa, bakat dan minat yang dia punya, itu yang kita harus gali, itu sih yang paling menantang.
dan harus memenuhi kebutuhan mereka. Dan itu dengan tentu kondisi murid yang berbeda-beda tadi ya. Dan itu yang harus 20 orang. Satu orang 20 orang, 20-nya beda-beda ya kan. Saya ngajarin anak 1 sama 2 aja susah. Pusing ya ini 20. Tapi ternyata strategi-strategi itu bisa didapat lewat pelatihan-pelatihan ini. Iya, betul. Nah, tantangannya kalau Pak Herdi sekarang nih misalnya begini, udah ketemu nih ya. Pelatihannya udah dapet ya kan. Jam terbang mengajarnya udah banyak. Setelah itu berarti tantangannya kalau guru-guru yang sudah punya pengalaman, apalagi tantangannya kalau menurut Pak Herdi? Kalau di anak-anak usia SMA ya, anak-anak usia SMA ini sudah lebih vokal gitu. Jadi mereka benar-benar kalau memang tidak suka mereka bilang gitu, tidak menutupinya. Kemudian kan kecanggihan teknologi juga sekarang makin berkembang, media sosial makin berkembang. Nah kalau kita tidak bisa menyesuaikan perkembangan itu tentunya kita tertinggal gitu dari siswa-siswa kita gitu. Bahkan pembelajaran juga bisa saja tidak memenuhi kebutuhan belajar mereka. Tapi kalau kita bisa kemas itu gitu, memanfaatkan perkembangan teknologi ini justru dalam hal pembelajaran, itu akan menghasilkan pembelajaran yang luar biasa gitu hasilnya. Berarti guru-gurunya harus lebih gaul, harus lebih kreatif, iya, harus lebih modern gitu ya. Itu sekarang emang guru-guru dituntut untuk bisa seperti itu. Begitu, tapi rasanya begitu yang dirasakan ini saya mau ke Kanini dulu deh. Kan kalau Kanini memang mungkin sebenarnya nggak terlalu jauh lah mengejarnya kan begitu ya. Nah, tapi apa yang dirasakan pada saat misalkan jadi guru kan berarti harus langkah di depan. Ya harus langkah di depan dari mungkin dari sekolah begitu ya, dari teman-teman, dari anak muridnya pasti. Nah, itu gimana cara mengupdate diri terus itu gimana? Iya, selain melalui perkuliahan PPG Prajabatan ini, saya aktif mengikuti webinar-webinar kayak pelatihan bagaimana cara melihat bakat dan minat peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, harus bisa memanfaatkan teknologi. Salah satu contohnya kita harus bisa Canva misalnya yang paling sederhana ya. Jadi kita buat ini LKPD, bahan ajar itu harus sangat menarik gitu. Jadi anak-anak seneng. Nah kalau misalnya SD itu kan tingkatannya juga berbeda ya. Dari yang misalkan yang mungkin kelas 1, kelas 2 begitu sampai yang sudah hampir ya kan kelas 6 begitu. Nah itu berarti gini, belajar juga kan, dicari juga misalkan untuk yang segini sampai segini itu iya, ada banget. Jadi perbedaan kalau di sekolah dasar tuh dibagi 2 jenjangnya. Ada kelas rendah di kelas 1, 2, 3, ada kelas tinggi di 4, 5, dan 6 gitu. Jadi kalau kelas rendah itu masih mengeksplor gitu, masih yang harus sangat menarik, bernyanyi, bertepuk, itu harus disisipkan setiap proses pembelajaran. Kalau yang kelas tinggi sudah naik sedikit gitu. Beda lagi ya, modulnya beda lagi ibaratnya begitu ya. Kalau yang SMA gimana Pak Herdi? Lebih mencari lingkungan yang memang mendukung perkembangan diri kita gitu. Makanya kita lebih aktif lagi mengikuti komunitas-komunitas seperti itu dan kegiatan-kegiatan gitu. Dan karena di sana itu memberi atmosfer yang positif gitu untuk kita tidak hanya diam gitu, terdiam, tapi harus bergerak gitu. Upgrade. Iya, betul. Ini juga tantangannya ya kan, kalau misalnya jadi guru itu kita menjadi penyampai informasi kan gitu. Kalau kemudian kita mengikuti pelatihan, kita jadi siswa kan kita nih yang dapat informasi-informasi yang baru, dapat materi-materi yang baru. Nah, bagaimana kemudian itu keahlian juga tuh kayaknya, itu bicara soal skill, bagaimana menyampaikan itu tuh ke anak murid. Kita paham nih, karena kalau saya dulu pengalaman gini, menemukan gini, gurunya pintar ya, pintar, tapi pada saat dia menyampaikan ternyata kita nggak bisa mengikuti gitu, karena dia menyampaikan mungkin dengan metodenya dia untuk dia sendiri lah begitu. Nah itu gimana caranya mengatasi hal-hal yang semacam itu supaya nanti informasi yang disampaikan ke anak murid itu bisa utuh diterima. Saya ke Pak Herdi dulu. Kalau saya lebih ke menggali dulu melalui asesmen. Itu kan asesmen ada yang kognitif, ada yang non kognitif gitu. Kemudian kadang-kadang saya ngobrol-ngobrol ringan aja sama anak-anak gitu. Kamu tuh sebenarnya pembelajaran impian kamu kayak gimana gitu kan, mereka dengan terbukanya dan polosnya suka bercerita ke kita gitu ya. Kemudian saya coba menempatkan diri saya memang pada posisi mereka gitu. Ketika saya menjadi siswa, enaknya kayak gimana nih kalau lagi proses pembelajaran. Nah, kayak hal-hal seperti itu yang saya coba terapkan supaya
bisa ya pendekatan seperti itu yang saya lakukan gitu. Oke, kalau Kak Ninin gimana? Jadi berusaha mengimplementasikan secara maksimal dari webinar-webinar yang saya dapatkan begitu. Kita nggak harus langsung merealisasikannya 100%, tapi ada observasi, ada profiling peserta didik. Jadi dari sana kita bisa memodifikasi ilmu yang kita dapatkan begitu. Jadi memang itu juga strategi-strategi semacam itu juga bisa didapat dari pelatihan-pelatihan semacam ini. Iya betul. Dari sana. Luar biasa. Jadi masih pingin berapa lama lagi kalau Pak Herdi pingin sampai kapan jadi guru? Iya sampai akhir. Kalau Kak Ninin gimana nih? Menatap nanti, oh kira-kira udah mulai kebayang nih. Ini emang bener-bener ini adalah ini jalan hidup yang sudah dipilih? Betul. Karena sudah ikut PPG ini, jadi saya makin yakin gitu untuk sepenuhnya ingin menjadi guru yang profesional, yang adaptif terhadap perubahan zaman, ya harus terus belajar. Kalau teman-temannya kalau misalnya ada teman-teman yang lain masih bimbang nih, masih ragu-ragu gitu kan. Aduh aku pengen jadi guru nih kayaknya, tapi kok kayaknya ntar susah ya gitu. Aduh kayaknya nggak bisa gitu. Kok kayaknya ini sebenarnya itu pertanyaan dalam hati sih ya gitu. Bisa nggak ya gitu. Nah, kira-kira gimana? Tipsnya gimana untuk menentukan itu? Jadi emang kalau misalnya pengen terus upgrade diri, salah satu caranya menjadi seorang guru gitu. Kita tidak hanya sekedar mentransfer ilmu kepada orang lain, tapi kita bisa menjadi teladan yang baik dari keseharian, bukan hanya pelajaran yang ada di dalam kelas saja begitu. Jadi emang kalau menjadi guru itu adalah panggilan jiwa sih. Oke, jadi itu memang harus banyak-banyak bicara lagi kayaknya ya sama hati kira-kira. Tapi kalau udah punya keinginan itu mah aturan jalan aja lah terus gitu ya. Pasti nanti menemukan yang Kak Ninin temukan gitu ya. Pak Herdi juga gitu? Sama gitu ya. Jadi sebenarnya tuh gini, semakin kita berkompeten ya tentu juga semakin menikmati ya begitu. Nah nilainya juga akan semakin tinggi ya kan pasti ya. Iya loh betul loh. Jadi jangan khawatir ternyata gitu karena sekarang fasilitasnya sudah banyak ya. Fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah juga cukup banyak. Betul. Ya. Salah satunya PPG Prajabatan. Salah satunya itu harus dimanfaatkan berarti ya. Betul. Ya udahlah kalau gitu memang berarti harus ikut nih, harus coba ya. Betul. Harus. Iya, jadi Pak Herdi kalau untuk teman-teman nih yang sudah punya keinginan untuk jadi guru tenaga pendidikan itu berarti jangan ragu-ragu lah, begitu ya, untuk mengambil profesi ini. Betul. Jadi untuk yang muda-muda apa ininya? Apa namanya masukannya nih yang lagi bimbang, yang masih bimbang. Aduh jadi guru nggak ya gitu, susah bisa nggak ya gitu. Kira-kira apa sih? Oke, bagi kalian yang memiliki kreativitas yang ingin tersalurkan, kemudian kalian senang berkolaborasi dan memiliki profesi yang multi manfaat dengan kebermanfaatan yang cukup luas, nggak usah ragu-ragu lagi. Yuk jadi guru. Yuk jadi guru ya, tapi gurunya harus guru yang berkualitas, gurunya harus yang memang tadi bisa jadi guru yang multi manfaat. Nah, salah satunya lewat program PPG Prajabatan ini. Begitu kan Ninin ya? Ajak dong teman-temannya. Oke. Ya kan? Sebagai seorang guru atau seorang pendidik, kita harus punya komitmen yang kuat, dedikasi yang tinggi, salah satunya dengan cara mengikuti PPG Prajabatan tahun 2023. Selain itu, kalian yang bukan dari program studi pendidikan, kalian juga bisa daftar PPG Prajabatan tahun 2023. Yuk, jadi guru. Oke, berarti kalau gitu semoga sukses untuk terima kasih banyak. Kak Ninin, Pak Herdi, semoga sukses. Boleh dong tepuk tangan lagi untuk dua narasumber hebat saya ya di siang hari ini. Memang kalau bicara sama dua orang yang sudah merasakan itu pasti akan beda ya sama yang mungkin baru mau ya, baru kepikiran. Nah, sudah dengar pengalaman dari dua orang narasumber hebat saya siang hari ini, Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pembicaraan kita, ngobrol-ngobrol kita jadi hal yang positif, bermanfaat dan menginspirasi. Ya, begitu betul. Ya. Jadi nah, itu dia. Jadi coba dikobarkan api semangatnya gitu ya, untuk mengumpulkan semua syarat-syaratnya dari sekarang karena sudah mulai dibuka ya pendaftarannya. Itu selama kurang lebih 1 bulan. Itu bisa mendaftarnya dari sekarang. Ini sudah dibuka. Jadi teman-teman bisa segera mendaftar PPG Prajabatan tahun 2023. Yuk jadi guru. Saya jadi guru ya. Ya langsung kalau abis ini saya juga jadi guru lah gitu. Ya, gitu sekali lagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang mengikuti wawancara kami siang hari ini begitu ya. Dan
Usai sudah sesi talkshow kita untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara di siang hari ini. Saya Puspita Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om, Rahayu. Terima kasih kepada para narasumber atas pesan dan semangat yang telah disampaikan pada acara hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023. Izinkan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi guru.